Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan Ramadan barokah tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Jumpa lagi dengan Om Pam dalam acara Idola Inspirasi Pemberdayaan Potensi Keluarga. Kali ini kita akan bicara tentang bingung. Ya, ya. Semua orang saya kira pernah mengalami kebingungan ya gitu ya. Entah seberapa apa intensitasnya, tapi pernah semua orang mengalami kebingungan. Marilah sebelum kita bahas mengenai bingung ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan, diberi peluang untuk bisa bertemu di dalam ruangan ini. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat. Bicara mengenai bingung, kita tidak perlu bingung ya. Ya. Karena ya mohon maaf kita sudah diberi senjata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diterjunkan di dunia ini sudah diberi bekal yang bisa digunakan untuk berbagai macam mengatasi masalah, yaitu berupa ini otak. Ini tidak hanya diberikan kepada manusia saja, tidak diberikan kepada malaikat juga tidak diberikan kepada jin, tidak diberikan kepada hewan, tidak, hanya diberikan kepada manusia. Ya itulah hebatnya. Ya, hebatnya kita ya. Karena kita sudah diberi bekal berupa ini. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, kita gunakan ini dulu. Ya baiklah, dulur-dulur semuanya, kenapa kita bingung? Ya gitu ya. Ya wajarlah bingung gitu ya. Nah, saat bingung ya kita berimajinasi dulu. Bagaimana pada saat kita melihat air, dah usah jauh-jauh, air di dalam gelas saja. Air keruh di dalam gelas, coba pada saat kita mengudak itu ya, air dalam gelas itu, air kotor, katakanlah misalnya kayak gitu ya. Anggaplah bingung itu dalam hal ini pikiran kita ada sesuatu ibarat air kotor gitu ya. Nah kemudian coba perhatikan. Saat air itu diam, mengendap, menep, ya, itu air menjadi jernih lagi. Dan ketika kita air itu sudah menep, kita akan bisa melihat kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Berasosiasi dari itu untuk mengatasi kebingungan, maka sebaiknya otak kita tenangkan dulu. Frekuensinya kita turunkan dalam kondisi yang semacam ini, kondisi beta, sehingga menjadi kondisi alfa. Paling tidak itu. Kondisi alfa itu tenang. Nah, bagaimana cara menenangkannya? Wah, banyak sekali ya. Ada yang dengan cara misalnya itu sholat, ada yang dengan cara meditasi, ada yang dengan cara mendengarkan musik, ada yang dengan cara merokok. Ada loh, dengan merokok bisa tenang. Ada yang dengan cara membakar dupa. Ada yang dengan cara menghirup wangi-wangian. Terserah caranya bagaimana. Yang penting kita bisa tenang pikiran kita. Atau dengan kata lain kita bisa menurunkan frekuensi otaknya ke posisi alfa. Atau ada yang dengan cara hipnosis. Monggo saja. Nah, ketika pikiran kita sudah tenang, artinya seperti segelas air tadi, kita sudah menep, ya, sudah tidak ada ombak lagi. Nah, ketika menep artinya kan kotorannya sudah mengendap ya, airnya sudah menjadi jernih lagi toh. Nah, itu akan kita bisa mengetahui apa permasalahannya. Untuk itu, setelah menep, kita
bersyukur. Loh, dalam kondisi bingung kok disuruh bersyukur? Iya, ya. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar dari bingung. Kita terima kasih kepada Tuhan, diberi bingung, diberi kesempatan bingung, agar supaya kita bisa mempelajari bingung itu. Bisa mendapatkan hikmah dari bingung itu. Nah itu ya, sadari aja. Jadi yang pertama adalah tenangkan, kemudian sadari, setelah sadari kita terima kasih. Setelah terima kasih, kemudian tanyakan pada diri sendiri, pada diri ini, tanya pada dirinya sendiri. Apa dan bagaimana? Itu dua pertanyaan ini. Jangan tanya kepada diri kita sendiri mengapa. Mengapa aku kok bingung ya gitu. Itu nanti timbul analisis yang macam-macam. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi, dua aja pertanyaan, apa dan bagaimana. Apa yang harus kulakukan dengan adanya bingung ini atau mengatasi bingung ini, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu nanti akan muncul ide-ide brilian di dalam diri kita dari pikiran bawah sadar kita. Masih ingat proses ditemukannya hukum Archimedes? Masih ingat ya? Yaitu Archimedes itu dulu pada waktu masanya dulu itu diminta oleh rajanya untuk mengukur kron ini loh, mahkotanya rajanya itu. Dia bingung bagaimana cara mengukur mahkota raja itu ya, begitu indahnya, begitu rumitnya. Nah, dari kebingungan itu kemudian dia masuk ke dalam bak. Kemungkinan saking pusingnya panasnya pikiran, dia masuk dalam bak yang ada airnya itu. Ketika masuk di dalam bak yang ada airnya, di dalam pikirannya itu timbul aha. Dengan melihat itu, dia masuk ke dalam bak itu, airnya tambah ke atas toh. Wah, ini timbul suatu aha. Kemudian dia mentas dari bak itu, terus kemudian dia lari. Erika gitu. Ya, oleh tetangganya malah disangka gila. Wah, kayak Archimedes gila itu. Gila kayak gila. Udah bengok-bengok itu loh. Nah, dia timbul aha dari ini. Dia tahu bahwa akhirnya ditemukan rumus itu. Benda yang dibenamkan dalam air mendapat tekanan atas sama dengan berat benda yang ada di dalam, yang masuk dalam air itu. Akhirnya ketemu hukum Archimedes. Itu. Nah, kita juga semacam itu menimbulkan aha. Erika menimbulkan aha. Ketika kita menanyakan pada diri kita sendiri, apa dan bagaimana, setelah tenang ya, apa dan bagaimana, apa yang harus kulakukan dan bagaimana aku melakukannya, itu nanti akan muncul berbagai jawaban dari situ. Berbagai alternatif jawaban. Tidak hanya satu, dua, tiga, empat, mungkin semacam itu. Sehingga pilihlah alternatif-alternatif yang ekologis bagi Anda, yang cocok bagi Anda. Nah, itu. Jadi mari kita simpulkan, ketika kita bingung, apa yang kita lakukan? Tenang dulu. Setelah tenang, kita sadari bahwa kita bingung. Setelah itu kita bersyukur. Setelah bersyukur, kemudian kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa, bagaimana, terus apa, bagaimana. Di situ nanti akan timbul aha, Erika, muncul berbagai macam alternatif solusi. Dan itu pilih mana yang cocok atau yang ekologis bagi Anda. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan episode yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.